Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam bulan suci Ramadan ini marilah kita berbanyak amal soleh dan amalan-amalan yang lain di luar kegiatan sholat tarawih, tadarus dan sebagainya. Perintah puasa ini adalah wajib bagi orang-orang muslim ya. Sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa ini adalah wajib bagi orang-orang muslim agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, pemirsa Kisra yang dirahmati Allah. Kali ini Pak Tony akan membahas tentang tombo ati atau syifa'ul qulub yang ada 5 perkaranya. Hati manusia tidak hanya sakit berupa fisik, tapi juga batinnya juga bisa sakit. Contohnya ada iri, dengki, tidak suka pada orang lain dan sebagainya. Sifat-sifat ini yang harus diobati. Maka Sunan Kalijaga menciptakan tombo ati iku ono 5 perkara ini. Jadi obat hati ada 5 perkara. Mari kita bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Tombo ati iku ana 5 perkara. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dan artinya atau maknanya. Perintah Al-Quran ini diturunkan sebagai wahyu Nabi Muhammad, yaitu turun pada bulan Ramadan juga, pada 17 Ramadan. Sebagai wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman umat Islam seluruh dunia. Nah, kita sebagai umatnya sebaiknya dianjurkan untuk membaca Al-Quran biar hati kita menjadi tenang. Yang kedua, kaping pindho salat wengi lakonono. Yang kedua adalah salat malam dirikanlah. Jika kita di bulan Ramadan sudah melakukan sholat tarawih setelah sholat isya, maka sebaiknya pada malam hari kita juga ditambah amalan-amalan qiyamul lail, yaitu dengan mengerjakan sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih dan sebagainya. Dengan mengerjakan qiyamul lail atau sholat malam ini, insya Allah hati kita juga akan menjadi tenang, tentram, dan damai. Yang ketiga, kaping telu wong kang soleh kumpulono. Yang ketiga adalah berkumpulah dengan orang-orang solih. Jika kita akan menjadi pribadi yang baik, maka berkumpulah dengan orang-orang solih. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang suka mencuri, suka berbohong, suka berkata-kata kasar. Kalau kita mau jadi baik, harus berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan para kiai, para syuhada, para habaib, para santri di masjid, musola,
bahkan di masjid taklim dan sebagainya. Maka berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keempat adalah kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Weteng ingkang luwe itu adalah berpuasa. Kalau di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa Ramadan. Di luar Ramadan ada puasa sunnah, Senin Kemis, ada puasa amalan puasa yang lain, ya, yang disunahkan oleh Nabi Allah Muhammad. Ya. Dengan puasa, insya Allah juga membuat hati kita menjadi tentram. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Yang kelima adalah perbanyak zikir, perbanyak wiridan, zikir, membaca sholawat, membaca kalimat tasbih, tahmid dan sebagainya. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita juga akan merasa tenang, tentram, dan damai. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu tatmainul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah, dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ya, dengan memperbanyak zikir ini insya Allah, maka hati kita juga akan menjadi tenang, damai, sejuk, adem, gitu ya. Salah sawijine sapa bisa anglakoni, insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Dengan melaksanakan 5 perkara tombok hati tadi, insya Allah maka Gusti Allah akan ngijabahi hajat-hajat kita, doa-doa kita, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pemirsa yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari ini. Ini adalah fase ketiga, yaitu iktikum minan nar. Orang yang menjalankan puasa di fase yang ketiga ini insya Allah akan dijauhkan dari api neraka. Allahumma amin. Sekian, wal afu minkum, wa taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.